Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi di Dua Sisi malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, dalam satu pekan ini, dari awal pekan sampai hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto sepertinya sudah mulai sibuk, padat sekali kegiatannya untuk memanggil sejumlah calon menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan setingkat menteri. Kurang lebih ini 108 orang yang sudah dipanggil oleh Presiden terpilih untuk selanjutnya akan diletakkan di posisi-posisi yang strategis di kabinetnya Prabowo Gibran. Kita melihat ada wajah-wajah lama di sana, menteri dari kabinetnya Pak Jokowi, kemudian juga banyak wajah baru. Yang menariknya wajah baru ini dengan latar belakang yang bervariasi, mulai dari musisi, mulai dari mantan atlet hingga ulama. Kira-kira mereka akan dikasih tanggung jawab apa? Dan publik pun mulai bertanya, apakah kabinet ini akan berjalan dengan efektif atau ini adalah kabinet yang mungkin mengakomodir koalisi politiknya Pak Prabowo semasa Pilpres kemarin. Kita akan bahas selengkapnya di Dua Sisi. Ya, wajah-wajah baru yang menarik perhatian publik yang jelas ya dalam 2 hari belakangan yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Oke, kita akan bahas selengkapnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di sebelah kanan saya ada Bung Kodari, pengamat politik. Selamat malam, Mas Kodari. Malam. Ya. Dan ada Pak Wi Hadi Wianto, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Wi. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Hendri Satrio, pengamat politik yang malam hari ini lagi lapar. Selamat malam. Kuat tapi ya, walaupun lapar tapi kuat ya. Oh siap. Siap. Oke. Tadi bapak-bapak tadi kita bahas ya, kita melihat, belum kita bahas, kita melihat tadi banyak sekali wajah-wajah. Wajah lama dari kabinetnya Pak Prabowo muncul di sana. Kemudian ada wajah baru. Dan yang menarik 2 hari ini bahkan dipanggil untuk apa ya? Dalam tanda kutip pembekalan atau saya bilang ospek gitu ya, dalam tanda kutip pembekalan. Nah, saya mau ke Pak Wi Hadi dulu nih. Pak Wi Hadi sebagai orang dalam Ordal yang mungkin bisa share malam hari ini sama kita. Pembekalan ini konteksnya apa, tujuannya apa nih Pak? Kayaknya ini kalau seingat saya mungkin nanti bisa dikoreksi Prof. Pertama kali ya ada pembekalan menteri ya kayaknya kita ya. Menteri kabinet. Iya, terima kasih. Jadi kemarin dan hari ini itu memang ada pembekalan retreat di Hambalang. Dan ini adalah memang baru pertama kali calon menteri, calon wamen yang dikumpulkan oleh Presiden terpilih untuk sebagai pembantu-pembantunya. Dan ini kenapa ini dilakukan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan memang seseorang yang boleh dikatakan sangat-sangat memperhatikan detail permasalahan-permasalahan negara ini. Sehingga pada saat merekrut orang-orang baru, orang-orang lama dari berbagai macam latar belakang yang mereka profesional, mereka dulu pengusaha, mereka artis, mereka politikus, semuanya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Nah, disinilah 2 hari ini adalah menyamakan visi dan misi yang dibawa Pak Prabowo untuk menuju Indonesia Emas 2045, tahun 2045. Nah, ini adalah merupakan guidance atau merupakan satu materi yang diberikan bahwa bagaimana tata cara bernegara, bagaimana menghadapi situasi geopolitik. Jadi dari materi-materi itu kan ada masalah geopolitik, ada anti corruption, dan ada juga beberapa materi-materi lain yang sangat-sangat ini mempunyai manfaat bagi para calon menteri dan wakil menteri. Iya, kalau saya lihat ada satu di antaranya yang menarik saya nih ya, Pak Wi, dealing with journalist. Kayaknya repot ngadepin jurnalis Indonesia ya, sampai harus begini. coaching. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dealing with journalist, itu tadi berbagai macam latar belakang, belum tentu mereka itu bisa menghadapi jurnalis. Cara bisa berkomunikasi dengan komunikasinya. media. Dan bagaimana mereka itu mempublish apa program-programnya, mempublish apa yang dilakukan kepada masyarakat. Kalau mereka tidak mempunyai knowledge bagaimana mereka berkomunikasi dengan para jurnalis. Ini yang harus diberikan, karena bagaimanapun juga bahwa ini bagian daripada PR.
Dan ini harus diketahui juga oleh menteri dan calon menteri, jangan sampai ini menyampaikannya A, tetapi karena permasalahan komunikasi bisa A plus, Diterimanya A beda minus. ya, Nah, ya. Nanti ujung-ujungnya nanti salah menyalahkan. Oke, Nanti kalau bilang gitu- dipelintir lah atau apalah begitu kan. Nah ini yang dikatakan bahwa ini adalah memang menyamakan visi dan misi dan menyamakan latar belakang yang berbeda-beda Oke. ini untuk mempunyai pemikiran-pemikiran ke depan yang sama dengan visi misi. Oke, Pak Wi, terima kasih. Saya mau ke yang dipanggil juga hari ini dapat pembekalan. Calon menteri, calon wakil menteri apa kepala badan, Mas Kodari? Calon menteri, wakil menteri apa kepala badan? Tunggu waktunya aja. Atau ngasih pembekalan tadi dipanggilnya? Oh, jangan-jangan suruh ngasih pembekalan. Gimana? Tadi apa aja tuh Mas Kodari? Seperti yang disampaikan Pak Wi Ya, tadi. seperti yang disampaikan oleh Pak Wihadi bahwa ada materi-materi yang menurut saya Pak Wihadi ya, itu materi-materi yang membantu mereka-mereka yang akan bertugas di pemerintahan nanti untuk membaca situasi dan kondisi global. Jadi perkembangan-perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, Oke. kemudian perkembangan kemasyarakatan seperti dinamika demografi, sangat menarik itu. Bagaimana ternyata tingkat pertumbuhan penduduk yang ideal itu ada angkanya. Kalau nggak salah 2,1% kalau nggak salah. Kalau di atas itu penduduk negara tersebut cepat atau lambat akan berkurang. Nah, sementara kalau di atas itu dia akan bertumbuh terlalu cepat gitu. Nah, alhamdulillah tadi saya lihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sebetulnya pada hari ini sangat sesuai dengan teori lah ya. Ini Mas Kodari sangat mencatat itu, berarti nanti diminta bantuan mengenai hal-hal kependudukan gitu Nggak, ya? kalau saya kan peneliti, jadi Oh, biasa oke. mencatat. Tiap diskusi aja selalu mencatat. Tapi diminta Ke- bantuin iya. gimana Mas Kodari? Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal Tapi saya menceritakan bahwa Pak Prabowo ini bagus sekali karena apa? Pertama, beliau memberikan gambaran ya mengenai situasi dan kondisi global, dan Indonesia bisa membandingkan dengan situasi global tersebut, soal kependudukan, soal masa depan pekerjaan, soal bagaimana pemerintah berkomunikasi, lalu kemudian bagaimana kemudian suatu negara GDP-nya bisa meningkat ya. Dan ini semua menurut saya membantu para pembantu presiden itu nanti kalau bekerja itu punya wawasan yang kurang lebih sama. Dan ini kan bukan cuma 1-2 hari ini, tetapi Akan menurut dilanjut info dengan ya, retreat menurut nanti info ya. yang diperoleh, minggu depan akan ada lanjutan kegiatan di Magelang. Di Akmil Magelang. Dugaan saya, baru dugaan ya, karena memang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih kepada soal team building. Kalau tadi lebih kepada wawasan, Pak, menyamakan wawasan. Tapi soal keakraban, kerjasama Nanti itu kemungkinan di Magelang materi ya. Jadi lebih minggu depan. bonding di internal Betul, kabinetnya ya. betul, Oke. Nah, sekarang kita cukup bahas itunya. Sekarang yang ke intinya permasalahannya. Saya mau ke Prof Leli. Prof, kalau kita lihat 16 wajah lama. Tadi Pak Jokowi nyebut 16 menteri yang sekarang bertugas dipilih oleh Pak Prabowo. 17 dipilih. Oh iya, 17 dipilih oleh Pak Prabowo. Itu dipilih atau disodorkan Pak Jokowi? Kalau Anda lihat satu itu. Yang kedua pertanyaannya, apakah dengan dimintanya kembali ke 17 menterinya Pak Jokowi ini artinya ini kabinet ya berkelanjutan nih, semua program Pak Jokowi juga mungkin akan dijalankan. Iya. Pertama, memang kalau kita melihat dialog imajiner yang bisa kita ciptakan sendiri nih, ini bisa terjadi, bisa Pak Jokowi yang menyodorkan, bisa Pak Prabowo yang meminta. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Dialog imajinernya kira-kira gini, Mas, ini ada loh menteri-menteri saya yang berkualitas, terukur dan seterusnya. Boleh nih dipakai nanti, kira-kira begitu. Dialog imajiner ya Mas Wihadi. Ini enaknya jadi pengamat gitu tuh Pak Wi. Lalu bisa. yang kedua dari Pak Prabowo-nya. Pak Jokowi kan tagline saya adalah melanjutkan. Jadi di antara sekian menteri yang mana yang menurut Pak Jokowi kira-kira bisa saya ajak kembali. Oke. Kira-kira begitu. Dari dialog jadi imajiner, dua-duanya bisa jadi. bisa jadi Oke. dua-duanya berkontribusi secara sama. Oke. Gitu ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau kita melihat bagaimana nih efeknya, misalnya efeknya. Efeknya tentu saja kalau dilihat yang lama itu adalah bagian dari pengalaman politik yang ingin dilihat. Kita balik sebentar nih. 2014 kebetulan saya sama Bang Hodari ini jadi narsum di acara Bang Karni.
Judulnya Jokowi Mencari Menteri waktu itu. Ingat ya Bang Kodari. Waktu itu Pak Jokowi melibatkan KPK. Nah, ada lampu merah, hijau dan kuning. Tapi kalau 2019 enggak, dan Pak Prabowo memulai kabinetnya juga tidak melibatkan KPK. Artinya apa? Artinya ada pola komunikasi yang sama dalam audisi. Masih ingat kita baju hitam, baju putih, celana hitam, berlari-lari kecil dengan wajah sumringah. Ada baju putih yang nggak jadi ada menteri baju putih akhirnya. yang nggak jadi, masuk ke istana lalu keluar lagi gitu. Kalau kemarin semuanya berbatik, cuma saya menghitung nih, 1, 2, 3 terus bertambah jumlahnya. Wah, ini gemoy banget nih gitu kan. Kabinet gemoy. Ternyata kabinet gemoy banget gitu. Belum lagi kalau sudah 108 ya. 108. 108 kalau masih bertambah lagi maka kita akan melihat bukan lagi gemoy. Karena gemoy itu bisa lucu tapi juga bisa gembrot dan letoy gitu misalnya. Oke. Apakah ini ini menarik nih. Apakah ini nanti akan jadi kabinet gemoy yang lucu atau saya menggunakan istilahnya Prof. Eli atau jadi gembrot dan letoy. Tapi Jadi nanti kan kita terlalu bahas. tambun kan Oke, bisa. nanti kita bahas. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.